Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah pemirsa dan pendengar podcastmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah rasa syukur adalah merupakan keniscayaan bagi kita karena kita telah diberikan oleh Allah begitu banyak karunia yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Maka kesyukuran adalah sebuah keniscayaan bagi kita manusia. Salawat beriring salam mari kita senantiasa sampaikan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita semua berharap syafaatnya besok di yaumil qiyamah. La dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan sendirian di sana. Kita akan berpisah kepada karib kerabat kita. Kita akan berpisah kepada anak saudara kita. Bahkan kita akan berpisah nanti dengan istri-istri kita. Hadirin rahimakumullah, pendengar dan pemirsa podcastmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah berbicara tentang sabar dan syukur. Maka mari kita perdalam lagi. Apa itu artinya sabar? Sabar secara bahasa berarti al-habsu atau menahan diri. Sedangkan secara agama, secara syar'i, sabar adalah merupakan upaya kita untuk menahan diri dalam 3 perkara. Yang pertama adalah menahan diri atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan diri dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menahan diri atas takdir Allah yang dirasa pahit, yang berubah musibah dan bala bencana. Itulah 3 bentuk sabar yang biasa dipaparkan oleh para ulama kepada kita semuanya. Sabar dalam ketaatan, karena sesungguhnya ketika kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali halangan dan rintangan yang ada di depan kita. Begitu banyak cobaan-cobaan untuk kita senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Maka diperlukan sebuah kesabaran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah kepadanya supaya kamu beruntung. Hadirin rahimakumullah, jamaah dan para pendengar podcastmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita hendak melakukan kebaikan-kebaikan, ketika kita hendak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak akan rela kepada kita untuk berbuat kebaikan itu. Maka sungguh mereka akan menggoda kita dari segala sisi kita. Dia akan menggoda dari sisi depan. Ketika dia tidak berhasil, maka dia akan menggoda dari sisi-sisi yang lain. Dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, bahkan dari bawah. Dari segala sisi. Di mana syaitan bisa mengalihkan niat kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Maka sekali lagi, kita butuh kesabaran dalam ketaatan. Hadirin rahimakumullah.
Syekh Ibnu Utsaimin rahimakumullah mengatakan, mengapa butuh kesabaran dalam melaksanakan segala ketaatan-ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Utsaimin memberikan sebuah alasan. Yang pertama, karena sesungguhnya ketaatan itu akan membebani seseorang dan mewajibkan sesuatu pada jiwanya. Sehingga sekali lagi, kesabaran adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi kita semua. Yang kedua, ketaatan dari kita manusia akan terasa berat bagi jiwa. Karena sesungguhnya ketaatan itu hampir sama dengan meninggalkan maksiat. Yaitu terasa berat bagi jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan-keburukan. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin kepada kita. Maka sekali lagi, untuk kita taat kepada Allah, untuk kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, butuh kesabaran yang luar biasa dari kita semua. Yang kedua, adalah sabar dalam menjauhkan diri kita dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jiwa kita, sesungguhnya diri kita akan dituntun oleh nafsu kita. Ketika kita mampu mengalahkan nafsu kita dan mengarahkannya kepada kebaikan-kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan pula. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mampu mengendalikan nafsu kita, maka sungguh azab Allah akan menanti di depan kita. Karena sekali lagi, nafsu akan menuntun kita kepada keburukan-keburukan. Ammaratun bisu, itulah nafsu kita. Akan senantiasa memerintahkan kepada kita, akan senantiasa mengatur kita, memojokkan kita untuk mampu berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, sabar, menahan diri dari hal-hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar ketika kita mampu menghadapi takdir yang pahit bagi kita. Namun demikian, hadirin sekalian, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah menimpa kita, janganlah kemudian kita menjustis, menghakimi Allah bahwasanya Allah tidak sayang kepada kita. Bahwasanya Allah marah kepada kita. Bahwasanya Allah murka kepada kita. Tetapi sebaliknya, hendaklah kita berintrospeksi diri. Karena sesungguhnya musibah-musibah yang menimpa kita adalah dari diri dan tangan kita sendiri. Sesungguhnya kerusakan-kerusakan yang ada di bumi ini adalah dari aniaya tangan-tangan kita manusia. Maka ketika kita mendapatkan takdir yang kita rasa pahit, bala musibah yang menimpa kita, maka sekali lagi kuncinya adalah sebuah kesabaran, merupakan sebuah keniscayaan bagi kita untuk kita lakukan. Itulah hadirin rahimakumullah, 3 sabar yang hendaklah kita mampu melaksanakannya. Yang pertama, sabar ketika kita berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesabaran untuk kita mampu meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar atas musibah dan bala bencana yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin rahimakumullah, ketika kita mampu bersabar, maka nikmat Allah akan kita terima fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin rahimakumullah, jamaah podcast semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka sekali lagi, mari kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah itu apa kata kita? Ana inda dzanni 'abdi bih. Kata Allah dalam sebuah diskusinya, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. In dzanna bi khairan. Kalau mereka berbaik sangka kepadaku, fa khairun, maka kebaikan akan kembali kepadanya. Wa in dzanna bi syarrun, tapi sebaliknya ketika dia berburuk sangka kepadaku, fa syarrun, maka keburukan pula yang akan menimpanya. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.